Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu hakikat artinya hakikat itu mengetahui dengan yakin hati, bukannya dengan bacaan atau dengan perkataan lidah, tetapi dengan diberi esanya Allah ditetapkan di dalam hati jua. Tidak berfaedah bacaan dengan lidah dan kalimat bila tidak diyakini dengan hati. Pertama, kita harus mentauhidkan af'alullah. Yang kedua, kita harus mentauhidkan sifatullah. Yang ketiga, kita harus mentauhidkan asmaullah. Yang keempat, kita harus mentauhidkan zatullah. Tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhidul asma, dan tauhidul zat. Dari suatu riwayat mengatakan fana'il af'al, fana'il sifat, dan fana'il zat. Jadi tauhidul af'al itu seperti kita kata la fa'ilun illa fillullah, artinya tiada mempunyai perbuatan melainkan semata-mata perbuatan Allah. Semata-mata perbuatan Allah Ta'ala jua di dalamnya secara hakikatnya. Dan tauhidul sifat yakni seperti yang biasa kita katakan dan iktikadkan di dalam hati. La qadirun, la muridun, la alimun, la hayyun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun. Artinya kita tidak kuasa, kita tidak berkehendak, kita tidak tahu, kita tidak hidup, kita tidak mendengar, kita tidak melihat, dan kita tidak berkata-kata, melainkan kesemuanya itu adalah Allah Ta'ala jua segalanya pada hakikatnya. Adapun tauhid zat itu seperti yang biasa kita iktikadkan di dalam hati. La maujud ilallah, artinya tiada yang wujud di dalam alam ini melainkan wujud Allah Ta'ala semata-mata pada hakikatnya. Karena sekalian alam, wujud alam ini tiada maujud sendirinya, tetapi berdiri wujud kepada wujud Allah Azza wa Jalla. Dalilnya suhdul kasrah, seperti yang telah diuraikan terdahulu, yaitu pandang yang banyak di dalam yang satu dan pandang yang satu di dalam yang banyak. Suhudul kasrah fil wahdah, suhudul wahdah fil kasrah. Maka pandang itu olehmu dengan bahwasanya wujud sekalian alam ini berdiri kepada wujud Allah Ta'ala, tiada yang mewujud sendirinya, dan pandang olehmu bahwasanya Allah Ta'ala itu mewujud di dalam sesuatu yang wujud, maka disertakan pandanganmu itu dengan pandangan rahasia di dalam hati secara hakikat. Pandang secara hakikat bahwasanya Allah Ta'ala itu mewujud, ia di dalam tiap-tiap sesuatu wujud, tetapi Allah Ta'ala itu tiada menjadi rupa sesuatu, karena Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya tiada menyamai Allah Ta'ala itu sesuatu jua pun, dan ia amat mendengar lagi amat melihat akan segala pekerjaannya, baik yang zahir maupun yang batin. Oleh karenanya sesungguhnya keadaan kita itu tetap selama-lamanya di dalam ilmu Allah Ta'ala jua. Demikianlah sebenar-benarnya iktikad kita. Maka itulah iktikad sekalian para nabi-nabi Allah, sekalian wali Allah, dan iktikad sekalian yang soleh-soleh. Maka jangan kita ubah daripada iktikad ini supaya sampai kepada jalan fana billah dan baqabillah.
artinya lenyap kita di dalam Allah Ta'ala dan kekal adanya dengan Allah Ta'ala. Tiada lagi kelihatan zat kita, wujud kita, kecuali zat Allah Ta'ala semata-mata. Begitulah hendaknya iktikad dan pandang kita. Umpamanya seperti ombak, ia bernama ombak, atau laut sebab ia bernama laut, tetapi pada hakikatnya adalah daripada air juga. Ombak ialah air, laut pun juga air. Maka itu namanya tiga hakikat, tetapi berasal dari satu jua. Umpamanya seperti besi di dalam api, maka hilanglah besi itu oleh api. Tiada kelihatan lagi wujud besinya, hanya keadaan api itulah yang kelihatan semata-mata zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Maka apabila ditetapkan keadaan itu dan dikeraskan di dalam keadaan kita, niscaya hilanglah keadaan kita itu. Maka tiada lagi sampai kita kepada jalan fanafillah dan baqabillah. Maka apabila kita tidur, terlihatlah kita di dalamnya bertemu. Tudibul badani hayya ala qalbi, hancurkan badan, jadikan hati. Tudibul qalbi seraruhu, artinya hancurkan hati, jadikan roh. Tudibul roh saranuru, artinya hancurkan roh, jadikan nur. Ialah aku Allah dalam diam. Aku Allah tidak boleh kita sebutkan di depan umum, hanya diam di dalam hati, tidak perlu kita sebut karena akan menimbulkan fitnah. Aku yang sebenarnya rahasia markum manusia di dalam hatimu itu. Adapun hati manusia itu umpama cermin, maka apabila ditilik di dalamnya, kelihatanlah Tuhannya daripada rahasianya secara hakikat. Karena rupa kita yang batin itulah yang diakui Allah rupa daripada rahasianya. Karena dalil menyatakan yang artinya insan itu adalah rahasiaku dan aku pun rahasianya. Rahasia itu adalah sifatku. Sifat itu tiada lain daripada wujudku yang wajib wujud adanya. Di dalam akal itu hati, di dalam hati itu roh, di dalam roh itu sir, di dalam sir itu aku. Aku rahasia segala manusia. Jadi sudah kita ketahui, inilah orang yang sebenar-benarnya mengenal Allah Ta'ala. Seperti katanya, man arafallahu fahuwallah, yakni barang siapa mengenal Allah, yaitu bernama Allah dan Muhammad. Terima kasih. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.